Selamat pagi semua, saya Desi. Saya mencoba menjawab kuis dari mata kuliah Etika Profesi yang diberikan oleh Ibu Sinta. Kuisnya seperti ini: berikan solusi atau tindakan atau bentuk model yang akan kalian lakukan terkait dengan pengelolaan kelas jika siswa tersebut terlalu sering: 1. Membuat kegaduhan karena sifatnya yang destruktif. 2. Memberikan reaksi negatif terhadap salah seorang atau kelompok lain ketika sedang presentasi. 3. Enggan bersekolah karena mendapat perlakuan buruk atau perundungan dari teman-temannya. 4. Tidak mau dan tidak bisa bekerja sama dalam kelompok karena memiliki kompetensi di atas rata-rata dan teman lainnya. 5. Berperilaku buruk atau selalu melanggar tata tertib kelas dan sekolah. Saya nggak ngerti maksudnya apakah ini satu persatu, tapi saya berasumsi anaknya ini, jika siswanya berbagai macam, terdiri dari ragamnya seperti yang 5 ini tadi. Mungkin saya akan membuat, jika saya mengajar dengan keadaan kelas seperti ini, saya akan membuat satu metode pembelajaran dengan berupa games yang dengan kesepakatan atau dengan perjanjian yang dibuat bersama antara guru dan siswa. Jadi kayak misalnya kalau dia bikin peraturannya gitu, kalau misalkan ketiga temennya sedang presentasi, hukumannya seperti apa. Nah, kalau kayak gitu biar mereka sendiri yang berpikir hukumannya seperti apa, jadi kesepakatan bersama. Lalu ketika misalnya temannya satu berbuat kegaduhan di kelas itu seperti apa. Jadi semua itu buat kesepakatannya dikembalikan ke siswa-siswanya, bukan ke gurunya gitu, bukan maunya gurunya tapi maunya siswanya. Kalau misalnya anaknya sering datang terlambat seperti itu. Nah, di kelas itu biasanya suka dikasih reward seperti itu. Mungkin dari wali kelasnya bisa untuk membuat reward yang itu berkelanjutan untuk guru mata bidang studinya nanti. Misalnya ketika dia datang terlambat di mata pelajaran itu, kalau di kayak anak usia dini itu ada namanya rules and regulation, kayak reward sama punishment, but this is not, we cannot call this punishment. Jadi kayak misalkan kalau dia datang terlambat, apa yang dikurangin? Misalnya yang dikurangin itu dia punya dapat bintang, atau nanti nilainya berkurang 1 atau poinnya seperti itu. Nanti ketika di akhir minggu poinnya itu dikumpulkan, mereka akan dapat satu reward seperti itu. Mungkin itu bisa memacu. Tapi rewardnya itu bukan berupa barang, hadiahnya bukan berupa barang, karena buat anak usia yang besar, kalau yang barang itu gampang mereka bisa beli. Tapi mungkin rewardnya itu ketika dia bisa melakukan sesuatu, misalnya dikasih rewardnya minggu ini kamu bisa bebas piket, misalnya seperti itu. Bebas piket seperti itu rewardnya, bisa seperti itu. Lalu kalau misalkan ketika anaknya yang selalu melanggar tidak bisa bekerja sama dalam kelompok. Nah, kalau kayak begitu sebenarnya bukan tidak bisa bekerja sama. Kalau menurut saya, semua anak bisa bekerja sama, hanya guru bisa tidak memfasilitasi anak yang seperti ini. Anak yang dicap tidak bisa bekerja sama sebenarnya bisa, cuman dia hanya butuh satu motivasi atau satu hal yang bisa membuat dia, aku harus bekerja sama gitu. Melakukan ini bagus kalau kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi kalau saya jadi gurunya, mungkin saya akan pada saat membentukkan kelompok, saya akan mix. Karena biasanya wali kelas itu bisa mengerti, atau guru yang sering mata bidang studinya sering masuk kelas itu, dia akan melihat patternnya, anak ini deketnya sama siapa. Jadi kira-kira dia tahu anak ini bisa dibantu sama temennya yang siap, sama temennya yang mana, seperti itu. Jadi saya akan membuat kelompok itu dengan mixing, jadi mencampur anak yang semangat, yang malas, itu komposisinya harus sama. Jadi itu,
kita bisa membangun keinginan mereka atau willingness-nya anak-anak untuk bisa bekerja sama. Dan kalau kasih project itu yang make sense, maksudnya make sense tuh bukan yang membuat sesuatu yang benar-benar satu tuh sulit, sangat sulit dan butuh waktu yang lamanya tuh lama banget, dan hasilnya cuman ya just itu. Kayak misalkan sekarang dikasih project bikin video tentang tentang COVID, misal seperti itu. Ada mungkin anak yang tidak suka kamera, berarti dia bisa dikasih tugas untuk ngedit, mungkin dia bisa seperti itu, atau dia mencari topiknya atau seperti itu. Kasih satu topik project yang menarik buat anak-anak usia saat ini. Misalkan kalau di SMA ya sesuai anak SMA, SMP sesuai dengan SMP, anak SD sesuai dengan anak SD, seperti itu kalau kasih project. Jadi ketika mereka mengerjakannya dalam kelompok itu mereka antusias. Jangan bikin project yang bikin musik yang simple seperti itu, enggak. Anak sekarang lebih seneng yang tertantang. Bahkan kalau mungkin anak SMA bisa suruh bikin iklan seperti itu, maybe iklan tentang iklan layanan masyarakat atau apalah itu gitu. Itu kalau menurut saya cara metode pengelolaan kelasnya. Semua dikembalikan kesepakatannya itu antara guru dengan siswa. Jadi ketika mereka melanggar aturan tersebut, mereka tahu konsekuensinya, kan mereka yang bikin, bukan guru yang bikin. Jadi termasuk anak yang sering membuat kegaduhan. Biar teman-temannya sendiri yang mengingatkan, kita sudah bikin peraturan bareng-bareng loh. Seperti itu. Itu cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Dan selamat pagi. Kita harus tetap sehat. Stay healthy, stay strong, and stay at home. Not stay at home. Stay spirit. Terima kasih, selamat pagi.